7 tahun aku memeluk anakku dengan cinta yang tak tertepi, tanpa tahu bahwa darah yang mengalir dalam tubuhnya bukan darah suamiku. Dan saat kebenaran terkuak lewat selembar hasil tes DNA, rumah tangga kami yang selama ini terlihat sempurna, hancur dalam satu malam. Tapi yang paling menyakitkan bukan pengkhianatanku, melainkan tatapan kecewa seorang pria yang sudah kuajak hidup bersama, yang ternyata tak pernah benar-benar mengenalku sepenuhnya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika air mata Anda ikut jatuh bersama luka yang dirasakan sang suami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran dan harapan. Karena di balik setiap cerita, selalu ada hikmah yang bisa menyelamatkan hati kita dari keputusan yang salah. Rumah kami kecil tapi hangat, letaknya di pinggir kota, di mana suara jangkrik lebih nyaring dari kendaraan, dan tetangga saling kenal satu sama lain. Setiap sore aku duduk di teras rumah sambil menyuapi Rafif, anak laki-laki kami yang baru masuk kelas 1 SD. Wajahnya mirip sekali dengan masa kecilku. Itu yang sering orang-orang bilang, tapi tidak dengan Ayar, suamiku. Ayar adalah suami penyabar, pekerja keras, dan bukan tipe pria yang banyak omong. Ia pulang tepat waktu, jarang sekali marah, dan tak pernah sekalipun memukulku, bahkan saat kami berbeda pendapat. Ayar mencintai Rafif seperti darah dagingnya sendiri. Tak pernah ada keraguan di matanya, dan aku adalah istri dengan rahasia terbesar dalam hidupnya. Waktu itu, 7 tahun lalu, sebelum aku menikah dengan Ayar, aku sempat putus nyambung dengan mantan kekasih bernama Andra. Dia pria pertama yang membuatku jatuh cinta, tapi juga pria pertama yang menghancurkan kepercayaanku. Kami pernah tidur bersama, 1 kali. Saat itu aku masih labil, masih muda, dan takut sendirian. Setelah kejadian itu, Andra malah pergi dan menikah dengan perempuan pilihannya. Aku menyimpan semua itu rapat-rapat. Lalu ketika Ayar datang melamarku 2 bulan kemudian, aku menerimanya. Tak ada yang tahu bahwa saat aku menikah, aku sudah mengandung 2 bulan. Ayah, besok kita bisa main layangan? Rafif bertanya sambil memegang sendok yang menempel di pipinya. Ayar mengusap kepalanya, tertawa. Kalau kamu bisa bangun pagi dan sholat subuh, ayah janji. Aku hanya tersenyum dari balik pintu dapur. Dalam hati, aku terus-menerus mengucap istighfar. Bertahun-tahun aku menyimpan rahasia ini, tapi rasa bersalahnya tak pernah benar-benar hilang. Sampai suatu hari, satu kejadian kecil mengubah segalanya. Semua bermula dari hal yang sangat sepele. Hari itu, Rafif jatuh di sekolah saat bermain bola. Ia dibawa ke klinik dan aku serta Ayar langsung menyusul begitu mendarat kabar. Dokter berkata tidak ada yang serius, hanya luka ringan di lutut dan siku. Tapi yang membuatku panik adalah saat dokter menyebutkan sesuatu tentang golongan darah. Anaknya golongan darahnya AB ya? Ucap sang dokter sambil menulis resep. Aku mengangguk sambil tersenyum gugup, tapi Ayar yang sedang berdiri di sampingku justru mengernyit. AB dok? Iya kenapa? Tanya si dokter. Enggak, cuma saya golongan darahnya O. Istri saya juga O. Setahu saya 2 orang O gak bisa punya anak AB. Aku langsung membeku, dunia seperti berhenti berputar. Sepulang dari klinik, suasana di dalam mobil mencekam. Ayar tidak berkata apapun, tangannya tetap menggenggam setir, matanya lurus ke jalan. Tapi aku tahu, pikirannya sudah kemana-mana. Ayar mungkin ada salah input data tadi, kataku pelan mencoba mencairkan suasana. Dia tidak menjawab, hanya anggukan kecil yang entah artinya percaya atau pura-pura. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Ayar tidak menyentuh makan malamku. Ia langsung masuk kamar dan tidur membelakangiku. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuanku, Ayar membawa Rafif ke rumah sakit swasta untuk tes DNA. Aku baru tahu seminggu kemudian, saat dia pulang dari kantor lebih cepat, membawa sebuah amplop putih tebal, dan memanggilku dengan suara rendah namun tegas. Winda, duduk, kita perlu bicara.
Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Hasil pemeriksaan, tidak terdapat kecocokan DNA antara Ayer Firmansyah dan Rafif Alfarezi. Dunia runtuh, dan aku ikut runtuh di dalamnya. Kamu bisa jelaskan ini, Winda? Suara Ayer terdengar sangat tenang. Tapi justru disitulah letak kekuatanku. Ketika seorang pria berhenti marah dan hanya diam, itu pertanda hatinya sudah terlalu penuh untuk sekedar meledak. Aku ingin berkata, ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. Air mata jatuh duluan sebelum mulutku sempat bicara. Waktu aku nikah sama kamu, aku udah hamil 2 minggu. Bisikku pelan, sepelan mungkin agar dia tak makin hancur. Air menutup matanya, wajahnya kaku, rahangnya mengeras. Siapa? Tanyanya pendek. Andra, jawabku. Dan disitulah untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat mata Ayer berkaca-kaca. Aku peluk anak itu selama 7 tahun. Winda, aku suapi, aku ajari sholat, aku ajak tidur di dadaku. Semua itu ternyata buat anak orang lain. Suara Ayer pecah, tangisnya tertahan. Dan aku ingin mati saat itu juga. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Teriaknya. Kenapa kamu tega? Aku takut kehilangan kamu, Ayer. Tapi kamu malah menghancurkan aku lebih dari kehilangan. Sejak malam itu, rumah kami berubah menjadi ruang bisu tanpa pelukan, tanpa tawa, dan tanpa sapa. Ayer tak pergi dari rumah, tapi ia juga tak benar-benar tinggal. Fisiknya ada di rumah, namun jiwanya sudah pergi jauh. Setiap pulang kerja, ia langsung masuk kamar tamu. Bahkan ketika Rafif memanggil ayah, bantuin PR dong, dia hanya berkata, tanya sama ibu. Rafif bingung. Matanya mulai bertanya-tanya kenapa ayahnya tak lagi mau menyentuh kepalanya, tak lagi mencium keningnya sebelum tidur. Ayah marah ya, karena aku jatuh di sekolah kemarin, tanya Rafif polos. Aku hanya bisa memeluk erat, menahan air mata agar tak tumpah di depan anak sekecil itu. Ayer tidak pernah marah di depan Rafif, tapi ia juga tidak bisa memaksakan dirinya untuk berpura-pura seperti dulu. Kadang saat malam aku mendengarnya menangis tertahan di kamar tamu. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Itu menyakitkan, karena selama ini tidak pernah menangis bahkan ketika ibunya meninggal. Tapi kali ini dia dihancurkan oleh orang yang ia percaya dalam-dalam, istrinya sendiri. Aku mencoba minta maaf, berlutut berkali-kali. Aku salah, Ayer. Tapi kumohon, jangan pergi dari Rafif. Dia gak tahu apa-apa. Dia tetap anak kamu kan? Jangan paksa aku pura-pura lagi ya, Win. Kalimatnya pendek, dingin, dan tegas. Suatu malam, Ayer memanggilku ke ruang tamu. Di tangannya sudah ada 2 map besar dan selembar surat. Aku gak akan laporin kamu ke siapapun. Aku juga gak akan bawa ini ke pengadilan, katanya sambil mendorong surat itu ke hadapanku. Surat cerai? Gumamku lirih. Dia mengangguk. Aku udah tanda tangan, kamu tinggal isi bagian kamu. Harta gono gini aku kasih ke kamu semua. Aku cuma minta satu. Aku menegakkan punggung. Apa? Biar aku pamit sama Rafif sebagai ayah biasa. Jangan bilang apa-apa soal tes DNA. Biar dia tetap berpikir kalau aku ini ayah kandungnya. Dia gak perlu tahu luka orang dewasa. Dan aku tahu, meski dia membenciku, dia tetap mencintai anak yang tak pernah jadi darahnya. Hari Minggu, Ayer mengajak Rafif ke taman. Ia membelikannya mainan, membiarkan anak itu duduk di pundaknya, bahkan mengajak makan es krim meski biasanya melarang karena batuk. Sepulang dari taman, Ayer menuntun Rafif ke kamar, lalu memeluknya lama sekali. Ayah mau kerja keluar kota ya? Tanya Rafif polos. Ayer menatapku sejenak, lalu berkata, iya nak, ayah kerja jauh, tapi kamu harus janji, jadi anak yang kuat ya. Aku berdiri di balik pintu, menahan isak yang tak bisa lagi kubendung. Ayer keluar tanpa berpamitan padaku, ia hanya menatapku sekali, singkat, penuh luka, lalu pergi. Dan sejak saat itu, aku tak pernah lagi melihatnya. 3 tahun setelah Ayer pergi, Rafif menemukan surat lama di dalam kotak mainan.
Tetaplah jadi anak baik, meski ayah bukan darahmu, tapi cinta ayah tak pernah palsu. Aku membacanya sambil gemetar, lalu menangis di pusaran air yang baru kutemukan lewat sahabat lamanya. Aku hancurkanmu, tapi kau tetap memilih pergi dengan tenang. Angin sore menyapu rambutku, seolah membisikkan maaf. Dan di hadapan nisan itu aku berjanji untuk membesarkan Rafif dengan cinta yang tak akan lagi bersembunyi di balik kebohongan. Karena meski darah bisa diuji, cinta tidak pernah bisa dihitung.